Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Novianti, NIM 19.2019.052, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Moneter Islam. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam adalah sistem yang mempelajari mengenai pengaruh uang terhadap perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam sistem moneter Islam dijelaskan beberapa topik yang berhubungan dengan uang, yaitu di mana itu adalah seperti fungsi uang, kemudian stabilitas perekonomian, kemudian sistem moneter dan pengaruhnya terhadap kredit dan uang, kemudian fungsi bank sebagai tempat penyimpanan maupun tempat pengeluaran uang dan sebagainya. Semuanya itu dijelaskan berdasarkan syariat-syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah jelaskan pandangan Islam tentang uang. Uang dalam pandangan Islam dimaksud merupakan alat tukar, atau merupakan alat untuk memberikan penilaian dari suatu komoditi atau suatu barang atau jasa. Kemudian uang secara etimologi berasal dari kata al-naqdu nukut, di mana dalam pengertian ini mengandung beberapa arti. Yang pertama yaitu nukut yang artinya adalah yang lebih baik daripada dirham. Nukut yang berarti yang lebih baik daripada dirham, menggenggam dirham, ataupun nukut juga dapat diartikan sebagai tunai. Kemudian uang ini dijadikan sebagai alat tukar karena dalam proses barter itu biasa terjadi ketidakadilan, kecurangan ataupun ketidakpastian, ya, sehingga muncullah pemikiran untuk menjadikan uang sebagai alat tukar atau membentuk uang sebagai alat tukar. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, jelaskan secara singkat sejarah dinar dan dirham. 700 tahun sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations, seorang ulama bernama Abu Hamid Al-Ghazali telah menjelaskan fungsi uang, di mana beliau menjelaskan bahwa uang merupakan alat menukar atau merupakan alat yang digunakan sebagai alat tukar. Kemudian sejak zaman Nabi SAW sampai zaman Utsmaniyah itu yang dikenal hanya uang perak dan uang emas. Uang kertas tidak dikenal sama sekali. Kemudian muncullah dinar dan dirham yang dibentuk dan dicetak oleh bangsa Romawi kuno. Kata dirham berasal dari kata dinar berasal dari kata dinarius yang berasal dari bahasa Romawi kuno. Sedangkan kata dirham berasal dari kata drachma yang berasal dari bahasa Persia. Kemudian dinar dan dirham ini diadopsi oleh bangsa Arab yang digunakan sebagai mata uangnya. Dan sejak zaman Nabi SAW tidak pernah melakukan perubahan sampai sekarang, sehingga dari zaman Nabi SAW sampai zaman Khalifah terakhir itu tidak pernah mempermasalahkan tentang dinar dan dirham ini yang digunakan sebagai mata uangnya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 4, yaitu jelaskan apa yang dimaksud ekonomi value of time dalam ekonomi Islam. Economic value of time dalam ekonomi Islam, di mana ekonomi value of time ini menjelaskan tentang menjelaskan tentang waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Maksud dari economic value of time itu adalah waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian economic value of time itu menjelaskan tentang konsep bagi hasil. Bagi hasil di sini adalah yang dilakukan oleh pihak yang memodali dengan pihak yang dimodali. Jadi kedua belah pihak ini melakukan kerjasama, kemudian hasil dari kerjasamanya tersebut akan dibagi dua.
akan dibagi dua. Jadi konsep yang ini adalah konsep bagi hasil di dalam yang mana konsep ini sesuai dengan syariat-syariat Islam atau sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Jadi tidak terjadi kecurangan ataupun semua orang memperoleh haknya atas apa yang dilakukannya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir nomor 5, yaitu jelaskan mengapa bunga bank tergolong riba. Mengapa bunga bank tergolong riba? Karena bunga bank itu adalah mengambil keuntungan dari adanya proses pinjam meminjam atau uang yang dipinjamkan mengalami penambahan. Jadi dalam proses pinjam meminjam di bank itu ada yang namanya bunga. Nah, dalam bunga ini yaitu uang yang dipinjamkan dikembalikan dengan ada tambahan atau tambahan tersebut disebut dengan bunga. Nah, tambahan ini memberatkan orang yang melakukan peminjaman. Karena kenapa? Rugi atau untungnya orang yang melakukan peminjaman dalam hal ini digunakan sebagai untuk mengusaha, rugi atau tidaknya itu tidak akan merubah jumlah bunga yang dijanjikan pada awal peminjaman atau akadnya. Jadi menurut saya bunga bank itu tergolong riba karena memberatkan orang lain, memberatkan si peminjam. Dimana apabila si peminjam mengalami kerugian, maka tidak ada pengurangan dari bunga yang ditetapkan sebelumnya atau waktu melakukan perjanjian. Riba ini bisa terjadi pada bunga bank ini bisa terjadi pada peminjaman yang bersifat konsumtif maupun peminjaman yang bersifat produktif. Jadi dalam peminjaman ini menyulitkan orang untuk membayar pinjaman. Jadi ini tergolong riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.